Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsa al-khirata ilal jar wa asaqana alal ihtibati lil jari. Wassalatu wassalamu ala man jahada nafsahu li islahi dzatil qarar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidina li ila'i dzawil huquqi ilal jar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, hari ini saya membacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Abi Dzar bahwa Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisahu. Hadisun muttafaqun alaih, yang artinya bahwa tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepada saya terhadap tetangga, sehingga saya menyangka seakan-akan tetangga itu ahli warisku, seakan-akan tetangga itu ahli waris. Itu artinya menunjukkan bahwa kedekatan seseorang terhadap tetangga itu adalah harus erat, seakan-akan menjadi keluarga. Karena apa? Malaikat Jibril berwasiat seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu kita butuh tetangga. Orang sakit yang tahu dulu tetangga, orang mati yang tahu dulu ya tetangga. Bahkan ketika kita mati pun yang mengubur juga tetangga. Saudara-saudara yang masih di sana itu adalah tidak tentu bahwa lebih cepat dari tetangga. Tetangga, maka tetangga itulah yang menjadi kerabat. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita mempunyai masalah dengan tetangga. Jadikanlah tetangga itu adalah sahabat, ya saudara kebaikan. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa ya Abu Dzar, Abi Dzar yang dikhitabi, tapi sebetulnya itu adalah hadis secara umum. Idza tabahta maraqatan faksir ma'uha wa ta'ahad jironaka. Muttafaq rawahu Muslimun. Ketika engkau masak, maka perbanyaklah kuahnya. Setelah perbanyak kuah, maka telitilah tetangga-tetangga kamu. Berikanlah sedekah terhadap kuah yang kau masak tersebut. Bukan berarti kita memasak kuah saja. Itu kiasan. Kiasan apa? Bahwa meskipun hal yang sedikit atau hal yang remeh, itu agar kita ingat terhadap tetangga supaya menjadi hal yang baik. Dengan kita saling memberi, saling bersedekah, itulah tetangga. Jangan memandang bahwa tetangga, wah itu tetangga saya sudah kaya, malu saya memberikan itu. Tidak. Karena apa? Karena untuk hubungan kebaikan itu ada caranya dengan berbicara, ada cara dengan sedekah, dan sedekah itulah yang menunjukkan kebaikan yang sempurna dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang paling penting. Tapi ketika nanti kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, orang yang punya segala sesuatunya, kemudian tetangga kita itu adalah tidak punya, kemudian karena orang tidak punya pengen memberi, mungkin dia panen pepaya, mungkin dia panen telo terus dikasih. Itu bagi tetangga walaupun dia kaya, walaupun dia tidak butuh, walaupun dia tidak
senang, ucapkanlah terima kasih yang baik. Karena apa? Karena menyenangkan terhadap pemberian tetangga itu adalah lebih besar pahalanya dari orang yang memberi kalau bisa menyenangkan. Jadi jadilah tetangga yang baik, walaupun dia kaya diberi alhamdulillah matur nuwun gitu. Makanya kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain berwasiat, biasanya apa? Biasanya yang sering menghina itu perempuan. Makanya ini hati-hati perempuan-perempuan. Nanti kalau kaya jangan sampai meremehkan terhadap kebaikan tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan gini, Abi Hurairah mengatakan, ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsinasatin. Jangan sekali-kali seorang perempuan muslim menghina kepada perempuan atau tetangga yang lain. Meskipun tetangga sebelahmu itu hanya bersedekah satu iris dari teracaknya kambing. Satu iris bisa daging setitik isi anak balunge pisan. Itu biasanya perempuan komentar, "Wei, mung daging sak cuwil." Nah, itu seperti itu. Biasanya komentar. Itulah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi, jangan sekali-kali terucap wahai perempuan-perempuan. Yang komentar banyak komentar itu kan biasanya perempuan. Dari kondangan, dari buwo itu, waduh, dagingnya alot, enak. Iku sedawi gremengan sambil berjalan. Itu seperti itu. Waduh, kuahnya wasin. Wis semua dikomentari. Itulah gaya seorang ibu-ibu, seorang perempuan. Maka Kanjeng Nabi berwasiat betul. Yang pertama khitabnya kepada perempuan, tapi hakikatnya ini adalah untuk semua orang. Jangan sekali-kali menghina terhadap pemberian orang lain. Itu yang paling utama. Karena apa? Ketika kita memberikan kesenangan orang lain yang bersedekah, maka pahala kita adalah lebih besar daripada yang memberi. Itulah yang akan kita dapati. Senangkanlah mereka yang memberi, maka kita akan diberi juga. Kemudian sebagai ungkapan syukur kita, kalau umpama syukur maka Allah akan menambahi kenikmatan yang diberikan. Tapi kalau umpama menghina, ya sudah, besok tidak usah dikasih lagi, berhenti rezekinya. Itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sekali-kali menghina terhadap sesuatu yang remeh. Sesuatu yang sekecil apapun harus kita hargai, harus kita berikan apresiasi, harus kita berikan pujian, harus kita berikan kebaikan. Jangan sampai menyakitkan terhadap orang lain yang telah berbuat baik. Itulah hikmah yang perlu kita sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menjadikan hati kita selalu menghargai karya dan jerih payah orang lain meskipun sekecil apapun. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal yang semacam ini. Sekian, terima kasih. Sa'akri wa'alaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.